Halo, Sobat Liga 1 Mania. Saya sekarang berada di Stadion Maguwoharjo Sleman, merupakan kandang dari PSS Sleman. Dan seperti yang telah kita tahu bersama, bahwa stadion ini telah direnovasi selama kurang lebih 13 bulan. Dan ini sudah kedua kalinya stadion ini dipakai oleh PSS Sleman sebagai tempat kandang mereka. Nah, tentunya ini sangat berpengaruh bagaimana implementasi VAR di stadion ini. Sangat berbeda dengan stadion kebanyakan lainnya, karena di sini VAR-nya, semua alat-alatnya sudah ditanam di ruangan khusus. Nah, seperti apakah prosesnya? Seperti apakah teknologi tesnya? Simak terus. Ya, Sobat Liga 1, seperti yang saya janjikan tadi, bahwa kali ini kita akan ngobrol soal implementasi VAR di Stadion Maguwoharjo, sekaligus bagaimana teknologi tes yang sempat diterapkan di sini, karena kita tahu bahwa saat ini nanti akan ada pertandingan PSS lawan PSM, dan itu merupakan kedua kalinya VAR diterapkan di stadion ini. Nah, seperti prosesnya, sudah ngobrol dengan teman saya. Sehat selalu, Mas Bro? Ya, siap. Sehat selalu. Nah, beliau ini salah satu dari narasumber kami yang kebetulan selalu berkecimpung dengan VAR. Jadi di Tangerang, kemudian di Ternate, bahkan di Samarinda dan dimanapun, beliau termasuk orang-orang yang selama ini berkecimpung dengan VAR. Mas Bro, siap. Ini kan VAR yang ada di Sleman ini berbeda dengan yang lain, ya, karena tidak menggunakan mobil dan murni full di dalam ruangan. Betul. Artinya kalau kita melihat ada teknologi tes yang diterapkan di sini ya. Ya. Ya, betul. nah mungkin teman-teman pemirsa Sobat Liga 1 belum ngeh benar teknologi tes itu yang dimaksud seperti apa, Mas? Oke. Jadi yang pertama, teknologi tes itu akan dilakukan ketika kita menginjak stadion yang belum pernah dipakai untuk diaplikasikannya teknologi VAR tersebut. Artinya benar-benar baru ya? Benar-benar baru. Bukan melanjutkan. Betul. Karena kalau kita melihat banyak stadion di Liga 1 yang sudah diimplementasikan VAR secara berulang. Dan teknologi tes itu diterapkan untuk pertama kali. Nah, menariknya di stadion ini, karena ini baru dan baru direnovasi, karena kita tahu stadion ini kurang lebih 13 bulan ya direnovasi. Betul. Dan begitu dipersilakan untuk digunakan Sleman, PSS Sleman, jelas ada hal-hal yang harus dipertanyakan. Salah satunya terkait dengan teknologi tes. Ya. Lama nggak sih prosesnya untuk melakukan teknologi tes ini? Sebetulnya nggak terlalu lama, sekitar 1 jaman lah. Gitu. Karena sudah biasa kan? Ya, karena sudah biasa. Ya. Nah, yang paling diperhatikan, proses dari awalnya seperti apa, Mas? Oke, yang perlu diperhatikan yang pertama, kita harus komunikasi dengan jelas dulu sama tim broadcast. Karena untuk teknologi tes itu kita membutuhkan bantuan teman-teman broadcast untuk menyempurnakan teknologi tes tersebut. Jadi prinsipnya nggak bisa kerja sendiri ya? Iya, betul. Kita nggak bisa melihat koordinasi dengan broadcast itu sangat menentukan dan maksimal. Betul. Karena mereka yang tahu posisi kamera kan? Betul sekali. Yang menempatkan dan sampai yang melihat. Betul, melihat dan mempraktikannya. Oke, nah selama ini kemarin kesulitannya apa? Waktu penerapan teknologi tes di sini. Oke, untuk kesulitan atau struggle sendiri, kebetulan untuk di Maguwo ini karena emang udah proper, dan udah lumayan lah untuk di Maguwo, jadi nggak menemukan suatu kendala yang berarti. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di Maguwo ini sudah disediakan satu ruangan yang sangat mumpuni ya. Iya, betul. Dan berada di bawah, hampir sejajar dengan lapangan, tapi posisinya jauh.
bukan di atas atau bukan di bawahnya. Jadi sejauh ini aman dan tidak ada bocor jangan tujuan ya. Tidak ada bocor. Nah, itu yang menarik. Sementara kalau kita melihat ruangannya akses juga sangat mumpuni, Betul. aksesnya gampang, dan terisolir. Maksudnya keamanannya benar-benar terjamin. Ya. Jadi kemarin teknologi tes di sini tidak menemukan banyak kendala ya. Tidak menemukan ada kendala sama Nah, sekali. Ya. di teknologi tes ini kan selalu ada proses kalibrasi kan ya? Ya betul, proses kalibrasi ini. Lama nggak sih yang di sini? Kalau di sini proses kalibrasi makan cukup paling lama lah ya di teknologi tes karena emang perlu ketelitian untuk menyempurnakan teknologi offset itu sendiri dari kalibrasi. Ya. Teknologi itu yang perlu diperhatikan apa aja? Oke. Apa cuman kan pemirsa tahunya ini kan garis lurus gitu. Ya, nggak cuma itu, Jadi teknologi tes itu sendiri yang paling pertama kita ngecek audio. Audio itu komunikasi kita dengan sesama wasit yang di dalam ruangan dan di luar ruangan juga. Ya, audio juga. Apakah lancar atau kan ada suara yang tidak terdengar di pojok-pojok stadion yang mungkin sering tidak terdengar, itu harus sempurna. Yang kedua itu ada kalibrasi offside. Yang ketiga ada sinkronisasi gerakan pemain. Jadi sinkronisasi gerakan pemain ini ngetesnya gimana nih? Nah, kita ngakalinya pemain palsu gitu. Kita ngakalinya dengan bouncing ball. Jadi bola itu ketika mantul di tanah, kita stop dan kita samakan semua kamera. Jadi cukup dengan bola ya? Ya, cukup dengan bantuan bola dipantulkan aja sih. Artinya di sini juga harus butuh kerjasama dengan banyak orang dong? Ya, betul. Apalagi ini kan sensitivitasnya luar biasa nih. Ya, sensitivitasnya. Salah sedikit, fatal sampai dengan pertandingan. Betul. Gitu teman-teman. Jadi ada tahapan proses yang tidak boleh terlewatkan dan itu selalu berhubungan ya? Selalu berhubungan. Bahkan kalau kita ada error, kita ulangi lagi sampai sempurna. Gitu. Dan itu kemarin di sini cukup 1 jam? Cukup 1 jam, kurang lebih 1 jam. Stadion lain? Stadion lebih dari 1 jam? Pernah ada pengalaman saya di Banjarmasin, di Barito itu. Yang baru atau? Yang baru, yang baru. Yang di Stadion Demang Liman itu makan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lah. Di Demang Liman. Ya, karena awal. Karena di situ juga kita belum pakai ruangan dan masih pakai mobil van. Itu teman-teman. Karena di Banjarmasin banyak beberapa kendala tidak sebanyak di sini ya. Ya, tidak sebanyak dan di sana memakai di van yang ada di mobil ya. Nah, ini sangat berbeda dengan yang di sini. Ya, jadi jaraknya lebih jauh gitu ya kalau pakai mobil van. Nah, setelah ini Mas Bro, ini kan kedua kalinya. Kemarin kalau di daerah lain ketika itu pertama kali diterapkan, masuk mobil kan? Ya, masuk mobil. Bisa jadi mobil pindah ke tempat lain atau diparkir di tempat yang berbeda. Nah, di sini ini kan ditanam nih. Ditanam di sini. Kemarin seperti apa? Dibongkar secara keseluruhan nggak setelah dari pertandingan pertama, pertandingan kedua gitu? Kebetulan kalau di Stadion Maguwo ini kita kerjasama sama Manahan. Jadi movingnya itu dari Stadion Maguwo ketika PSS kan dipakai PSS. Ketika PSS setelah selesai main dikirim kembali ke Manahan untuk dipakai Persis Solo. Jadi di sini sangat mumpuni dan karena sudah menjadi hafalan, jadi ada banyak proses untuk arah ke sana ya? Iya. Oke. Nah, ketika menyiapkan nih, apalagi di ruangan, fase tersulitnya di mana nih? Fase tersulitnya ketika kita berhubungan dengan listrik sih, karena listrik itu yang paling riskan untuk teknologi VAR. Karena ketika listrik itu kita gagal istilahnya untuk menggrounding, itu bisa berdampak dengan alat-alat yang kita punya. Itu. Nah itu teman-teman, jadi selain 3 faktor tadi, ternyata listrik sangat berpengaruh. Listrik sangat berpengaruh. Dan listrik itu komunikasinya dengan panpel setempat kan? Ya, panpel setempat. Nah itu, jadi di sini melibatkan stakeholder, komunitas yang harus dihubungi banyak kan? Banyak sekali. Bukan hanya dengan banyak sekali. Yang katakanlah kiblatnya sama, tapi juga harus dengan panpel yang tahu kebutuhan listriknya kan? Betul. Waduh, itu. Betul sekali. Kalau sampai error, apa yang dilakukan teman-teman dan teman-temannya ini pasti akan bukan percuma, tapi akan berkurang kualitasnya. Ya, berkurang. Apalagi ini berkaitan langsung dengan siaran langsung di televisi gitu kan. Ya, betul. Karena hal yang pertama dan utama yang kita tes dulu nih sebelum semua alat hidup, yang utama ya listrik itu, Pak. Nah, untuk mempersiapkan listrik kan ini banyak nih. Bisa sama dengan PLN, bahkan dengan harus menyiapkan genset khusus gitu kan. Rumitnya di mana nih? Rumitnya itu ketika grounding yang kita dapat itu tidak sesuai yang kita inginkan. Jadi terdapat arus listrik yang berlebihan yang masuk ke alat kita. Ya biasanya kalau ada arus listrik yang berlebihan itu menimbulkan beberapa error di alat-alat kita. Nah itu benar-benar harus diperhatikan seperti itu. Oke, Mas Bro. Kayaknya kalau cuma ngobrol doang
kurang nih ya. Terus dikasih contoh bagaimana susahnya ketika implementasi VAR, apalagi ini pertama kali di Stadion Maguwarjo. Itu terus. Oke, Sobat Liga 1, kita akan melanjutkan obrolan yang menarik tadi. Bukan hanya soal bagaimana implementasi VAR di Stadion Maguwarjo, tapi juga teknologi tes yang ada di sini. Kita ini tahu bahwa ini juga sama dengan stadion yang lain, tapi ada beberapa perbedaan yang ternyata sangat memudahkan teman-teman VAR yang ada di sini. Ya, Mas Bro, tadi disebut ada apa? Ada panel kabel FO untuk memudahkan kita memasang-masang kabel. Karena untuk di tempat-tempat lain itu yang belum direnovasi dan masih pakai mobil fan, kita harus ngolor kabel dari tempat fan ke tempat RRA yang tentunya memakan dan jarak itu panjang. dan itu panjang. Memakan waktu. Memakan konsentrasi. Memakan konsentrasi juga. Jadi kayaknya nih karena ini baru direnovasi, jadi kebutuhan khusus terkait VAR sudah benar-benar dipertimbangkan. Jadi ini sangat memudahkan kerja teman-teman nih. Artinya selain sudah ada ruangan khusus, ternyata akses untuk menghubungkan banyak-banyak beberapa kabel yang signifikan itu bisa dipermudah. Nah, posisinya seperti ini. Yang di sini Mas Bro ya? Ya, di atas itu. Yang sebelah mana? Sini ya? Ya, ini. Di sini udah ada panel untuk kabel fiber. Jadi kita dimudahkan untuk mencolok kabel itu dari dalam ruangan tadi, Pak. Tadi udah ada panelnya juga, jadi kita tancap dari situ, nanti keluarnya di sini langsung masuk ke alat VAR kita. Jadi sangat mempersingkat waktu banget ya? Betul, sangat mempersingkat dan mudah. Soal keamanan? Soal keamanan kita udah berkoordinasi juga dengan Panpel untuk menjaga alat-alat VAR ini agar aman waktu pertandingan, seperti itu. Iya. Nah ini menarik sekali dan jelas bagaimana kemudahan implementasi VAR di Stadion Maguwarjo dan bagaimana teknologi tes yang kita tahu ternyata lancar, cukup 1 jam. Karena banyak kemudahan, dia akui tidak ini karena renovasi stadion tentu sudah mempertimbangkan ke arah sana ya. Oke. Nah, kemarin salah satu kesulitan yang dihadapi, kalau boleh diperinci, yang nanti akan diperhatikan pada pelaksanaan berikutnya di sisi apa, Mas Bro? Di sini mungkin dari sisi tadi teknologi tes dari offside itu harus benar-benar presisi dan juga sinkronisasi, karena dua aspek itu yang memperlancar pekerjaan kita di VR itu sendiri. Iya. Artinya kalau kita melihat situ sudah tidak banyak kendala ya. Sudah tidak banyak kendala. Karena teman-teman sudah hafal nih. Dan kebetulan ini stadion baru berinovasi, semua tersedia dengan lancar. Baik, terima kasih teman-teman. Kita sudah jelaskan tadi bagaimana implementasi VAR di Stadion Maguwarjo dan juga teknologi tes yang harus dilakukan teman-teman. Saya bersama Mas Yuyut, beliau adalah Ketua Panpel dari PSS Sleman. Mas, kita tahu ini pertandingan kedua, bagaimana PSS Sleman kemudian berkandang di sini, yang kita tahu ini stadion kurang lebih 13 bulan ya direnovasi. Nah, terkait dengan adanya VAR, ini gimana sama ini? Karena kalau kita melihat di Stadion Maguwarjo juga berbeda dengan yang lain. VAR bisa ditanam di ruangan, tidak ditanam mobil. Yang terutama ini sangat bahagia bagi kita semuanya, terutama warga Sleman, dari renovasi Stadion Maguwarjo ini yang sudah mungkin beberapa dari stadion yang direnovasi belum bisa menggunakan ruangan. Alhamdulillah yang punya PSS kita sudah bisa di dalam ruangan dan luar biasa, tapi memang beberapa ada kurang-kurangan ya, pakai kelemahan bagi sandur jaya biasa. Nah, Mas, tadi saya ngobrol dengan teman teknisi VAR tuh kan. Sini ada beberapa kelengkapan atau infrastruktur tambahan yang mempermudah buat mereka. Karena ternyata disediakan panel khusus ya, itu mempermudah kabel dan sebagainya. Nah, ini ketersediaan ini apakah memang dari PUBR yang berinisiatif atau memang sebelumnya ada komunikasi dari Panpel sehingga udah seperti itu? Nah, PUBR. Siap, Mas Alip. Kemarin memang dari awal kita selalu berkoordinasi dengan PUBR untuk menjelaskan bahwasanya untuk titik ini VAR, bahkan titik yang saat ini digunakan juga sudah memadai, tapi ada beberapa yang mungkin fasilitas VAR-nya yang di atas tribun merah.
ini kan belum bisa digunakan mungkin, padahal di taraf internasional kita harus gunakan. Artinya sudah ada koordinasi. Sudah. Tadi itu teman-teman Tagus dari City, jadi sudah mempertimbangkan bagaimana kebutuhan VAR sehingga semuanya bisa bicara lancar. Bisa ya. Harapan Mas. Nah, VAR ini kan nantinya akan digunakan dalam jangka yang panjang dan terbukti sejauh ini Anda melihat bagusnya di Indonesia. Harapan saya mungkin dan perwakilan sebagai LOC, Pak, ya PSS tetap pertama stay di Liga 1 ini. Setelah stay di Liga 1 dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan baikin di infrastruktur yang kekurangan, terutama di daerah-daerah difabel dan segala macamnya. Kemudian bisa menggunakan Stadion Maguwarjo di Liga tahun depan. Oke, terima kasih. Siap. Sukses selalu. Salam Batur. Siap. Terima kasih Mas Ade.